Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas satu metode untuk menyelesaikan masalah pemrograman integer. Kita udah tahu ya, metode branch and bound bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman integer murni maupun campuran. Nah, hari ini kita akan membahas satu metode tambahan ya, selain metode branch and bound, yaitu the cutting plane algorithm. Materi ini bisa dilihat dari buku Winston halaman 547. Nah, ini adalah contoh soal yang nanti akan kita kerjakan ya. Akan tetapi sebelum mengerjakan contoh soal ini, ada baiknya kita bahas dulu langkah-langkah pengerjaan dengan menggunakan algoritma cutting plane ini. Nah, jadi langkah yang pertama ya, kita buat ya, kita susun LP relaxation ya. Masih ingat ya, LP relaxation itu adalah LP atau linear programming yang kita peroleh ya dari integer programming dengan menghapus syarat integer ya. Nah, jadi contohnya yang ini tadi. Nah, tentunya kalau ini kita tutup ya, maka ini menjadi LP relaxation. Nah, kita kerjakan ya dengan metode simplex ya. Maka kita akan nanti peroleh hasilnya, solusi optimalnya. Kalau nasib kita beruntung ya, kita langsung dapat solusi optimalnya itu berupa integer. Nah, berarti kalau solusi LP relaxation-nya berupa integer, maka itu adalah solusi dari integer programming yang bersangkutan. Akan tetapi kalau tidak, maka kita lanjutkan ke langkah kedua. Nah, langkah yang kedua adalah kita pilih ya sebuah constraint dari tabel optimal LP relaxation yang ruas sisi kanannya itu masih berupa pecahan ya. Kalau misalkan semuanya berupa pecahan, ya sudah, kita pilih salah satu. Nah, constraint ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat apa yang disebut dengan cut. Langkah 2A ya. Jadi untuk constraint yang kita pilih tadi, kita tulis ruas sisi kanannya dan juga semua koefisien dari variabel pada constraint tersebut dalam bentuk kurung siku X ditambah F. Ini adalah bagian integer dan ini adalah bagian pecahan ya. Jadi bagian pecahan itu nilainya antara 0 dan 1 ya. Kurung siku X itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari X. Kemudian langkah 2B ya, kita tulis ulang constraint yang kita gunakan untuk membuat cut. Jadi kita kumpulkan ruas kiri ini adalah semua suku dengan koefisien integer ya, sama dengan ruas kanan itu adalah semua suku dengan koefisien pecahan ya. Nah, kemudian ini definisi yang sangat penting ya. Cut adalah semua suku dengan koefisien pecahan, kita ambil dari sini ya, ini sama, kurang dari sama dengan 0. Dan ini adalah constraint baru kita yang akan kita tambahkan ke LP relaxation kita. Langkah yang ketiga ya, kita selesaikan LP relaxation kita ditambah dengan constraint baru kita, yaitu cut ya, dengan metode simplex dual ya, atau dual simplex seperti itu ya. Kalau kita selesaikan kemudian kita dapatkan nanti hasilnya integer, maka kita sudah menyelesaikan problem IP tersebut ya. Akan tetapi kalau tidak, dalam hal ini kalau masih ada yang pecahan ya, maka ya kita pilih lagi ya, kita mulai lagi langkah 2 ya. Jadi kita gunakan lagi, kita definisikan lagi mana yang menjadi cut dan sebagainya. Nanti kita tambahkan lagi ke tableau. Proses ini berulang ya sampai kita menemukan solusinya berupa integer, dan solusi inilah yang merupakan solusi optimal dari IP. Nah, itu ya 3 langkah dalam algoritma cutting plane. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal kita tadi ya. Nah, ini soal kita tadi ya, kita ingin memaksimumkan 8x1 plus 5x2 dengan kendala ini dan ini, dan x1, x2 keduanya integer.
berarti dia masuk ke dalam integer programming murni. Kita mulai dari langkah 1 ya. Nah, jadi langkah 1 kita temukan tabel optimal ya, dari LP relaxation. Nah, baik, kita temukan. Kalau misalkan semua variabelnya itu sudah integer, maka selesai ya, kita tidak perlu ke langkah 2 ya. Nah, kita lihat ya, silakan diverifikasi, sudah ada di Winston itu ya, di tabel 83. Nah, jadi inilah tableau optimalnya ya. Nah, sayangnya ya masih berupa pecahan ya. Jadi gimana cara bacanya ini ya? X1 ya nilainya 3,75, X2 nilainya 2,25 ya. Jadi masih ingat ya bagaimana cara kita mengerjakan dengan metode simplex. Kalau kalian lupa, silakan lihat lagi ya pembahasan kita tentang metode simplex ya. Ini basisnya tentunya nanti apa? Z, X2 dan X1. Nah, oleh karena solusi optimal dari LP relaxation ini masih berupa pecahan, maka solusi integer programming kita ini belum optimal ya. Jadi langkah 1 kita ini kita lanjutkan ke langkah 2. Nah, langkah 2 kita pilih ya sembarang atau sebuah constraint dari tabel optimal yang luas sisi kanannya masih berupa pecahan. Nah, constraint ini yang akan kita gunakan untuk membuat cut. Nah, kalau kita lihat di tabel optimal kita, kedua constraint ini memang masih berupa pecahan ya. Silakan kalau mau coba pilih constraint 1 ya, akan tetapi kali ini kita coba pilih constraint 2 seperti yang di buku Winston. Nah, jadi constraint 2 ini adalah ya 1x1 dikurang 1,25 S1 ditambah 0,25 S2 ya, kemudian sama dengan 3,75. Ini mohon maaf saya buat komanya sesuai dengan penulisan dalam bahasa Inggris ya, pakai titik ya, akan tetapi di sini maksudnya koma ya. Nah, langkah 2 selesai ya, cukup sederhana. Kemudian kita lanjutkan ke langkah 2A. Nah, di langkah 2A ini ya, kita nyatakan ya constraint yang kita pilih tadi ya, kita tulis ruas sisi kanannya dan juga semua koefisien dari variabelnya ke dalam bentuk kurung siku X ditambah F ya. Jadi kurung siku X ini adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari X, dan F ini bagian pecahannya. Nah, jadi kita punya ya ini ya, ruas sisi kanannya 3,75 ya, kemudian kita punya ini 0,25 dan kita punya ini 1, min ya, ini min 1,25. Nah, itu kalau kita nyatakan sebagai kurung siku X, berarti mana bilangan bulat terbesar yang kurang dari 3,75? Tentunya 3 ya, ditambah bagian pecahannya 0,75 ya. Jadi ini sama ini itu sama. Nah, kemudian ini 0,25, tentunya integer yang lebih kecil dari 0,25 itu adalah 0 ya. Kemudian bagian pecahannya 0,25. Hati-hati yang ini ya, min 1,25. Mana integer yang terbesar yang kurang dari min 1,25? Bukan min 1 ya, tetapi min 2. Enggak, jadi bayangan kita ini garis bilangan lah ya. Nah, min 1, min 2. Jadi kan min 1,25 posisinya di sini. Nah, berarti dia min 2 ditambah dengan 0,75. Nah, itu adalah langkah 2A ya. Jadi ini kita nyatakan ya. Nah, ini persamaan 52 ya kalau di buku Winston. Nah, kita nyatakan ini sebagai ya ekspresi dari ini dan ini. Jadi kita punya X1 ya. Nah, ini min 1,25 S1 itu yang ini ya, min 2 S1 ditambah 0,25
S1 ditambah 0 S2 tambah 0,25 S2 sama dengan sisi kanan berarti 3 ditambah 0,75 ya. Ini di buku Winston persamaan 5, 3. Oke. Nah, langkah 2A selesai. Nah, sekarang langkah 2B ya. Kita tulis ulang constraint yang kita gunakan untuk membuat cut. Kita kumpulkan ruas kiri itu yang mengandung integer dan ruas kanan yang mengandung pecahan ya. Jadi kita punya ini kita kumpulkan ya. Ini integer, ini integer, ini integer, dan ini integer ya. Kita kumpulkan ke ruas kiri. 0 S2 kurang 3 ya. Nah, sama dengan ruas sisi kanan ya, 0,75 ini. Kemudian yang ini pindah ke kanan jadi negatif, dan ini pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kita samakan dengan buku Winston ya. Ini persamaan 5, 4 ya. Nah, langkah 2B hampir selesai ya. Kita harus definisikan cut ya. Ini adalah ruas sisi kanannya kurang dari sama dengan 0. Berarti inilah cut kita ya. Definisi cut kita ya. 0,75 dikurang 0,75 S1 dikurang 0,25 S2 kurang dari sama dengan 0. Dengan demikian langkah 2B selesai. Sekarang kita ke langkah ketiga. Kita akan gunakan metode simplex dual untuk mencari solusi LP relaxation kita ya, dengan pertama-tama menambahkan cut sebagai constraint tambahan ya. Nah, jadi kita punya ini LP relaxation kita yang pertama ini kita tambahkan dengan cut ya, kita tambahkan dengan ini ya. Hasilnya adalah tabel 84 ya. Nah, jadi ini adalah LP relaxation mula-mula ditambah dengan yang bawah ini cut ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana dapatnya seperti ini. Nah, jadi ini kan mula-mula LP relaxation kita. Kemudian kita ingin menambahkan cut kita yang ini ya. Kita sebut ini persamaan 55 ya. Nah, tentunya ini agar dia bisa masuk ke tableau itu kita ubah ke dalam bentuk kanonik dulu ya. Nah, jadi bentuk kanoniknya adalah min 0,75 S1 dikurang 0,25 S2. Kemudian ini pindahkan ke ruas kanan ya. Kemudian agar ini tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel slack, dalam hal ini S3. Jadi bentuk kanoniknya adalah min 0,75 S1 ya dikurang 0,25 S2 ditambah S3 ya sama dengan min 0,75. Nah, inilah yang kita tambahkan ke sini ya. Berarti kita punya ini 0 ya, kemudian ini 0 ya, ini min 0,75 ya, min 0,25. Nah, yang ini S3 kita tambahkan sekarang ya. Nah, di sini 1. Nah, yang lain berarti ini 0 gitu, baru luas kanan min 0,75. Nah, tabel ini akan kita selesaikan dengan metode simplex dual. Kenapa tidak kita kerjakan dengan metode simplex biasa? Karena iya, kalau pada metode simplex biasa itu tidak boleh ruas sisi kanannya negatif. Nah, tetapi di sini negatif. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah kita gunakan metode simplex dual. Nah, untuk teorinya itu bisa dibaca di
buku Winston. Kali ini kita akan langsung praktek saja ya bagaimana mengerjakan ini dengan metode simplex dual. Nah, untuk mengerjakannya saya ubah dulu ya, karena kita mengerjakannya dengan cara manual. Jadi ini pecahan desimal ini saya jadikan pecahan biasa ya. Jadi 1,25 jadi 5/4 dan seterusnya. Nah, jadi langkah pertama dalam metode simplex dual ini adalah kita ingin menentukan baris kunci ya. Jadi kita pilih di sini mana yang paling negatif. Nah, tentunya yang ini ya. Nah, jadi ini yang menjadi baris kunci. Oke. Nah, ini baris kunci. Nah, selanjutnya ya kita ingin menentukan mana kolom kunci. Nah, kolom kuncinya itu kita bagi ya, baris kunci ini ya, unsur B0 dengan unsur baris kunci ya, tapi jangan yang 0 ya. Jadi ini nggak usah dibagi. Yang kita bagi ini per ini, harga mutlaknya ya. Jadi nilai mutlak dari 5/4 dibagi min 3/4 ya, hasilnya adalah coret-coret 5/3. Sementara itu yang ini ya, kita bagi ini per ini, hasilnya adalah ya, nilai mutlaknya 3/4 per min 1/4 ya, berarti hasilnya 3. Mana yang paling kecil itulah yang menjadi kolom kunci. Ini yang paling kecil ya, berarti ini menjadi kolom kunci. Nah, sama ya, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci inilah yang kita sebut sebagai unsur kunci. Ini yang akan kita jadikan 1, ini 0, 0, 0 dengan menggunakan operasi baris dasar. Untuk melakukan operasi baris dasar kita beri nama dulu ini B0, B1, B2, B3 ya. Nah, kita ingin menjadikan ini 1. Kita akan update tableau ini menjadi tableau yang kedua ya. Jadi B3 aksen ya, itu kita akan peroleh nilainya dari ya, agar ini 1 berarti kan dikali dengan min 4/3 ya, berarti kita kalikan semua unsur ini dengan min 4/3 B3 mula-mula. Oke, nah ini yang akan menjadi acuan karena nanti ini menjadi 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini mengikuti ya 0. Bagaimana caranya? Ya, jadi kita punya B2 aksen, yaitu adalah B2 mula-mula ya. Tentunya kita tambahkan dengan 5/4 kalikan 1 ya, berarti ditambahkan dengan 5/4 dari ya, kita manfaatkan ya B3 aksen karena ini nanti sudah menjadi 1 ya. Demikian seterusnya ya. Saya rasa teman-teman udah paham ya bagaimana menjadikan ini 0 dan 0 ya, berarti B1 aksen itu B1 ya, kemudian karena ini 9/4 berarti kita kurangkan ya dengan 9/4 B3 aksen ya, dan yang terakhir B0 aksen ya, itu adalah B0 mula-mula ya, kita kurangkan dengan 5/4 B3 aksen. Oke. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Ini perhitungannya di kertas buram ya. Jadi kita dapatkan B3 aksen itu dari perkalian B3 mula-mula dengan min 4/3 ya. Jadi ini hasilnya dan seterusnya ya. Silakan diverifikasi ya, hasilnya seperti ini ya. B3 aksen ini ya, kemudian B2 aksen ini, B1 aksen ini, dan B0 aksen ini ya.
Nah, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke tableau yang baru ya, mulai dari B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, dan B3 aksen. Hasilnya seperti ini ya. B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, dan B3 aksen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tableau ini sudah optimal? Iya, jawabannya iya ya. Kenapa? Karena ada dua hal nih. Yang pertama, ini sudah tidak ada yang negatif ya di RHS ini ya, dan hasilnya ini sudah integer ya, berarti kita stop sampai di sini ya. Jadi kalau ditanya mana solusi optimalnya, nah berarti kita lihat di sini ini ya, X2 nya 0 dan X1 nya 5 ya. Jadi X1 nya 5, X2 nya 0, dengan nilai Z-nya 40 ya. Jadi itu solusinya sudah optimal. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil menjawab pertanyaan ini ya. Dan hasilnya sudah kita temukan ya. Satu hal yang menarik adalah pada saat kita mengerjakan LP relaxation-nya tadi ya, maka kita akan peroleh tadi X1-nya 3,75 dan X2-nya 2,25 ya. Ternyata solusi optimal dari integer programming itu bukan sekadar membulatkan ini ya. Jadi jawabannya bukan 3 dan 2 ya, tetapi berapa? 5 dan 0. Nah, sekarang ini udah selesai gitu ya. Akan tapi saya akan mengajak teman-teman untuk memverifikasi ya metode ini dengan menggunakan grafik ya, karena ini kebetulan dia hanya melibatkan dua variabel, jadi mudah bagi kita untuk menggambarkannya di koordinat kartesius. Jadi mari kita gambar soal ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini daerah visibelnya adalah ini ya. Jadi ini semua daerah visibel dari LP relaxation ya. Dan ya, solusi optimalnya ya dari LP relaxation itu ada di sini ya. Silakan diverifikasi dengan menggunakan titik uji. Jadi solusi optimalnya di 3,75 2,25 ya. Nah, di sini ya kandidat solusi integer programmingnya adalah yang bernilai bulat, berarti yang ini. Jadi titik-titik ini itu adalah penyelesaian layak untuk masalah integer programming ya. Sementara itu tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah solusi optimal untuk LP relaxation. Nah, kita bisa saja ya berkata, oh berarti solusi optimal dari integer programmingnya sini dong, yang paling dekat sama sini. Ternyata tidak ya. Nah, coba kita lihat ya berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu cutting plane algorithm. Nah, kita tadi sudah mendefinisikan cut ya. Nah, cut kita tadi ada di persamaan 5,5 ya. Nah, bagaimana cara kita merepresentasikan cut ini ke dalam bidang kita ini ya, ke grafik kita ini. Nah, jadi caranya adalah ya, nah kita ubah ini ya ke dalam bentuk kanonik tadi. Nah, jadi dari persamaan 51 ini
kita ubah ini ke dalam bentuk kanonik, ini bentuknya ya. Kemudian constraint yang kedua, ini dia bentuk kanoniknya. Sehingga kita bisa menyatakan ya, S1 sama dengan 6 dikurang ini kurang ini. Dan S2 adalah 45 kurang ini kurang ini. Nah, itulah yang kita substitusikan ke persamaan 55 tadi ya, ke constraint tambahan tadi ya, yaitu ini ya, atau kita ubah 0,75 menjadi 3/4. Nah, kita substitusikanlah nilai S1 ini ganti dengan ini semua. Nah, ganti S1 ini ganti dengan ini, kemudian S2 ganti dengan ini ya. Maka nanti kita silakan diverifikasi ini operasi aljabar biasa ya, kalikan 4 semua, kalikan 4, sederhanakan, nanti hasilnya kita peroleh persamaan garis untuk cut-nya ya. Jadi nanti hasilnya adalah, silakan diverifikasi ya, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 15. Oke. Nah, itulah yang akan kita gambar coba ya ke grafik kita ini. Nah, jadi ini gambarnya adalah kalau X1 nya 0 berarti X2 nya 7,5 ya. Kita punya di sini ya. Sebaliknya kalau X2 nya 0 maka X1 nya 5, dia di sini. Nah, jadi inilah dia ya yang kita sebut sebagai cut ya. Ini dia cut. Ini cut kita ya. Persamaannya adalah 3x1 tambah 2x2 sama dengan 15. Oke. Nah, kelihatan ya bahwa cut ini memang memotong dia. Mana yang tak perlu ya, mana yang perlu. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu ya, yang merupakan solusi ini itu adalah yang di bawah ya. Sementara itu yang di atas ini dia buang ya. Jadi ini bagian ini kita keluarkan dari pertimbangan kita. Oke. Nah, sekarang daerah visible-nya untuk LP relaxation kita ditambah dengan constraint yang ini itu adalah dari sini ke sini, ke sini dan ke sini ya. Nah, jadi kelihatan bahwa ini sudah tidak lagi visible. Nah, kalau kita cek ke fungsi objektif ya, maka nilai Z di sini 5,0 itu berarti 40 ya. Kemudian di sini 3,3 ya, masukkan ke sini, 8 kali 3 ditambah 5 kali 3 hasilnya 39. Dan di sini 0,6 berarti hasilnya adalah 30. Dia optimal di 5,0. Begitu ya. Jadi kita sudah verifikasi juga dengan metode grafik bahwa memang solusi dari ini itu ada di 5,0. Baik ya, semoga bermanfaat.